Bab 791 Bersenandung. Semua hal merangkak, dunia berubah warna. Kekuatan pedang yang kuat ditembakkan, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Ini, pedang yang sangat kuat. Bagian Huayan ini sangat menakutkan. Merasakan energi pedang itu, banyak orang melebarkan mata mereka. Beberapa bahkan mulai berlarian. Pelindung merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat menamparkan tanah dengan telapak tangannya, bersiap untuk menggunakan metode rahasia untuk pergi. Jika kamu ingin pergi, sudahkah kamu memintaku? Mati! Duan Huayan berteriak keras. Ding ding deng. Ada angin di bawah kakinya, dan Duan Huayan berubah menjadi embusan angin dan jatuh dari langit. Ratusan pedang mengguncang gunung dan sungai. Sebuah lolongan panjang. Merobek. Energi pedang yang menakutkan menyebar, dan energi pedang yang kuat meresap. Suara sobek yang tumpul datang, dan bagian dari langit dan bumi ini tampaknya benar-benar terkoyak. Saat ujung pedang lewat, terlihat dengan mata telanjang, udara berputar dan hancur. Dengan kekuatan pedang yang kuat sebagai pendukung, teknik pedang yang Duan Huayan tunjukkan sekarang benar-benar memiliki aura menghindari hantu. Hati-hati, pedang ini sangat kuat. Semuanya mundur. Berhenti. Duan Huayan menghancurkan kerumunan dengan momentum guntur, tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas sama sekali. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di tanah pembunuhan tiba-tiba menjadi cemas. Ada ledakan seru. Ledakan. Namun, mereka tidak punya hak untuk menolak. Raungan meledak, gelombang udara berguling, dan langit dipenuhi dengan energi pedang. Bersenandung. Tapi lihat, di tengah semburan ratapan, pelindung yang hendak melarikan diri berubah menjadi kabut darah di tempat. Menabrak. Niat pedang itu mengerikan, dan tubuh tua Duan Huayan seperti membawa bintang, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, Duan Huayan seperti iblis yang turun. Semuanya, benar-benar ditekan. 1 detik. 10 detik. 20 detik. Dunia jatuh ke dalam keheningan dan kepanikan. Aura berdarah tebal terus meluap. Tubuh Duan Huayan jatuh dengan mantap, dan matanya sangat dingin. Dan segala sesuatu di sekitarnya, ratusan orang semuanya jatuh. Tanah di bawah kakiku seperti sungai darah, mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa kepala sekte Dewa Medis, yang dantiannya telah dihapus, akan memiliki kekuatan seperti itu untuk menghancurkan segalanya. Setelah mengambil beberapa napas, senyum muncul di mulut Duan Huayan. Tentu saja, gerbang Dewa Pengobatan adalah untuk membantu dunia, tetapi itu tidak berarti bahwa gerbang Dewa Kedokteran hanya dapat diganggu oleh orang lain. Beberapa orang harus dibunuh jika mereka tidak diizinkan untuk tinggal. Dia menantang untuk bernapas dengan baik, dan menatap Ye Chen tidak jauh. Guru, bagaimana? Ye Chen benar-benar tercengang. Dari mulut leluhur puncak King Xuan, dia tahu bahwa Master Duan Huayan dulunya sangat kuat dalam seni bela diri Kunlun Su. Jika dantian tidak dihapuskan, dia akan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik utama Kunlun Su sekarang. Gerbang obat tidak akan menurun. Tapi dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Apakah ini orang tua yang dia kenal? Ini sangat menakutkan. Dia juga percaya bahwa itu adalah yang mulia iblis haus darah. Melihat lautan darah di sekitarnya, Ye Chen menelan dan menjawab, "Tuan, apa keadaanmu sekarang?" Duan Huayan menyeka darah pada pedang, dan berkata dengan bangga, "Guru, ranah master saat ini mungkin berada di atas ranah raja virtual, tetapi ranah dan niat pedang tidak stabil, dan beberapa pukulan baru saja dilakukan, di tubuh belum cukup terbiasa. Meskipun saya telah melangkah ke dunia raja virtual, kerajaan dan kekuatan saya tidak ada apa-apanya di mata beberapa orang virtual Kunlun. Jika saya menghadapi si pembunuh dan yang kuat lainnya, saya hanya bisa melakukannya tanpa rasa malu, tetapi aku tidak ingin membunuhnya. Sangat mudah. Aku sekarang bisa merasakan beberapa aura pembunuhan yang kuat datang. Jika tebakanku benar, salah satunya adalah si pembunuh. Agar aman, mari kita kembali ke puncak King Xuan dulu. Aku punya sesuatu yang tersisa di sana. Dengan benda itu, setidaknya bisa membawaku ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, karena saya tidak bisa menggunakan dantian saya dan saya tidak bisa terlibat dalam seni bela diri, saya melakukan penelitian tentang beberapa hal. Selama Anda memberi saya waktu, apa itu Void King Realm? Saya dapat melintasi alam Daoyuan. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan membawa Anda kembali untuk memotong gulma dan akar." Mata Ye Chen serius, dan dia mengangguk, "Oke." Setelah itu, keduanya dengan cepat tersapu ke satu arah. Setelah keduanya pergi selama 1 menit, lebih dari selusin sosok jatuh seketika.
Salah satu pria parubaya adalah pembunuhnya. Pembunuh dan orang kuat di belakang mereka semua jatuh, dan ketika mereka melihat gambar darah mengalir ke sungai, mata mereka menyusut. Bahkan sedikit tidak bisa dipercaya. Pembunuh, ini. Orang-orang kita semua mati. Mungkinkah Ye Xitian ini benar-benar ingin berselisih dengan kita? Seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Mata si pembunuh sedikit menyipit, dan matanya memiliki keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat marah, tapi jadi apa? Dia menutup matanya, merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dan tiba-tiba, matanya terbuka. Napas keras menyebar dari telapak kaki. Tanah bergetar. Itu bukan Ye Jitian. Itu orang lain. Dan kekuatan orang ini sangat kuat. Sangat mungkin dia lebih kuat dari Ye Jitian. Mendengar kalimat ini, lelaki tua itu terkejut dan matanya melebar, mungkinkah rumor itu benar? Ye Jitian berasal dari keluarga tersembunyi. Apakah orang di belakangnya yang menembak? Bunuh Tuhan, haruskah kita mengirim seseorang untuk mengejar? Tinju si pembunuh terkepal, bermartabat hingga ekstrim. Kamu tidak perlu mengejar. Kami tidak tahu berapa banyak orang kuat di sana. Bahkan jika kami mengejar mereka, lebih banyak orang akan jatuh. Yang paling penting saat ini adalah menyelidiki asal-usul Ye Jitian yang sebenarnya. Terobosan terbesar adalah Duan Huayan. Ye Jitian menyelamatkan Duan Huayan. Mungkin itu ada hubungannya dengan sekte Dewa Medis. Kalau tidak, semuanya tidak akan masuk akal. Zhou Yan, Anda mengirim seseorang ke Daozong. Saya mendengar bahwa Daozong telah mengejar dan membunuh Yi Xianmen dan Ye Jitian. Yang kita butuhkan sekarang adalah sekutu. Ekspresi lelaki tua itu agak aneh, lagi pula, si pembunuh tidak pernah mencari sekutu. Tapi kali ini, dia berkompromi untuk masalah Ye Jitian. Ya, bunuh Tuhan. Aku akan pergi ke Daozong sekarang. Pembunuh itu memikirkan sesuatu, dan mengubah kata-katanya, lupakan saja, kali ini semua fondasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun telah dihancurkan, dan tidak perlu meninggalkan tempat pembunuhan. Saya akan pergi ke Sekte Tao secara langsung. Lalu mayat-mayat ini. Sekelompok sampah, mati jika kamu mati. Pergi. Wajah si pembunuh penuh dengan kengerian, dan dia tidak pernah merasa malu karena satu orang. Tidak peduli berapa harganya, dia akan mengambil nyawa Ye Tian. Segera, semua orang pergi, dan lautan darah kembali tenang. Mengejutkan. Ada satu lagi, kan? Bab 792. Setelah si pembunuh dan yang lainnya menghilang, dua bayangan muncul dengan tenang. Ji Siking dan Ji He lah yang datang ke sini. Ketika Ji Siking melihat lautan darah ini, wajahnya sangat berubah. Tubuhnya bahkan lebih gemetar. Karena disinilah dia melihat Ye Chen barusan. Di lautan darah seperti itu, tidak ada jejak vitalitas, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup, apakah pria itu juga sayangnya bersembunyi di lautan darah. Kuncinya tidak lama setelah dia pergi, mengapa sesuatu terjadi. Apakah Ye Chen menyinggung orang lain? Mungkinkah Nenek Hua telah berubah pikiran? Atau si pembunuh? Sister Siking, akankah anak itu? Tidak akan. Ji Siking tiba-tiba memotong untuk mengejar. Meskipun apa yang terjadi sekarang sangat tidak menguntungkan bagi Ye Chen, tetapi di matanya, Ye Chen tidak mudah mati. Bahkan jika pertempuran yang sangat kuat pecah di sini, itu tidak serta-merta membuat Ye Chen jatuh. Dia menjepit jari-jarinya dan memaksakan setetes esensi darah, yang tergantung di antara alisnya, seperti bunga prem yang mekar penuh. Tiba-tiba, sebuah gambaran samar muncul di benakku. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, lagi pula, kekuatan pembangkit tenaga listrik yang pecah di sini ada di atasnya. Tapi satu hal yang pasti, Ye Chen baik-baik saja. Batu di hati Ji Siking jatuh sepenuhnya, tetapi dia tidak tahu siapa yang menembaknya. Mengapa orang ini membantu Chen Ye? Dan mengapa membunuh semua orang ini? Mungkinkah penglihatan kesengsaraan Guntur dipicu oleh orang ini? Kamu si Tian? Tidak, meskipun gambarnya buram, tampaknya bidikan itu adalah orang tua. Menurut legenda, Ye Qiling Tiangengu mirip dengannya, jadi tentu saja itu bukan orang tua. Diperkirakan bahwa perubahan kekuatan Ye Chen harus terkait dengan pria tua misterius ini. Tampaknya semuanya hanya bisa dikatakan setelah melihat Ye Chen. Lain kali keduanya bertemu, itu tidak akan terlalu lama. Bagaimanapun, Ye Chen dan Nenek Hua memiliki kesepakatan. Ye Chen pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran jenius Kunlun Suna Zongmen. Sudah beberapa hari sejak hari ini. Dia sedikit penasaran, dari mana datangnya kepercayaan diri Ye Chen menghadapi Nenek Hua.
Meskipun dia berada di alam gaib, dia tidak takut pada pembangkit tenaga listrik yang memiliki beberapa alam di atasnya. Orang-orang seperti itu adalah orang gila atau jenius. Dia berharap Ye Chen adalah yang terakhir. Mudah-mudahan, dalam beberapa hari, orang ini bisa memberikan kejutan untuk dirinya sendiri. Tanpa berpikir lagi, dia melirik Ji He dan berkata, "Ayo pergi, kembali ke rumah Ji." Ji He terkejut, matanya melebar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sister Siking, bukankah kita mencari Ye Jitian?" Ji Siking menggelengkan kepalanya, "Ye Jitian tidak bisa berada di sini. Buang-buang waktu bagi kita untuk mencarinya. Lebih baik mempersiapkan masalah itu selama beberapa hari. Sepertinya aku ditakdirkan untuk kehilangan Ye Jitian." Ji He mengangguk, memikirkan sesuatu, dan bercanda, "Saudari Siking, Ye Jitian seumuran dengan kita, apakah menurutmu dia akan berpartisipasi dalam kompetisi selama beberapa hari?" Ji Siking sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, "Saya harap dia akan berpartisipasi, tetapi ada berbagai indikasi bahwa orang ini tidak suka mengungkapkan identitasnya, dan seharusnya tidak mungkin untuk menunjukkan orang dengan topeng. Jika dia berpartisipasi, saya bersedia menemaninya sampai akhir." Setelah setengah hari, Ye Chen dan Duan Huayan kembali ke puncak Qingxuan. Leluhur puncak Qingxuan secara alami segera menyambutnya. "Tuan Ye, Master Sekte Duan," kata leluhur Qingxuan Feng dengan hormat. Duan Huayan terkejut, tetapi dia tahu arogansi leluhur Qingxuan Feng, bagaimana dia bisa memiliki sikap seperti itu. Bahkan jika Ye Chen adalah Ye Xitian itu, tidak perlu untuk ini. Dia melirik Ye Chen dengan makna yang dalam, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Jika Ye Chen bisa sampai ke titik ini dan bisa memperbaiki dantiannya, pasti ada rahasia padanya. Rahasia kultivator manapun tidak boleh terlalu banyak disentuh. Ini adalah prinsipnya. "Ada apa dengan orang tuaku akhir-akhir ini?" Ye Chen bertanya. Nenek moyang Qingxuan Feng menggelengkan kepalanya, "Tuan Ye, jangan khawatir, mereka semua aman, tetapi mereka berdua sangat tertarik pada kultivasi baru-baru ini, dan mereka terus menemukan arti terobosan." Ye Chen secara alami tahu mengapa orang tuanya seperti ini. "Saya khawatir ayah dan ibunya meningkatkan kultivasi mereka demi keluarga Kunlun Suye. Bagaimanapun, kakek dan nenek meninggal di tangan tuan keluarga Kunlun Suye. Tidak peduli apa, rumah Kunlun Suye, dia dan orang tuanya pasti akan pergi. Beberapa akun, tentu saja, harus dihitung. Hanya saja saat ini, mereka tidak tahu di mana keluarga Kunlun Suye berada." Kakek meninggalkan beberapa pesan sebelum kematiannya, memintanya untuk menemukan teman lama itu. Namun, satu-satunya pertemuan berakhir dengan cepat, dan beberapa pertanyaan sudah terlambat untuk diajukan. "Saya tidak tahu di mana lelaki tua dengan kendi di pinggangnya sekarang. Hanya dengan menemukan orang ini, hal-hal berdebu di keluarga Kunlun Suye dapat dibuka sepenuhnya. Apakah barang-barang yang kutinggalkan di puncak Qingxuan masih ada di sana?" Duan Huayan bertanya tiba-tiba, dengan nada mendesak. Nenek moyang Qingxuan Feng mengangguk, "Tuan Sekte Duan, silakan ikut dengan saya." "Guru, saya akan datang ketika saya pergi. Anda memiliki beberapa luka di tubuh Anda. Anda sebaiknya istirahat dulu," kata Duan Huayan. "Ini baik." Ye Chen belum mandi selama beberapa hari, dan satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah mandi air panas dulu. Kembali ke kamar, Ye Chen langsung melepas pakaiannya, berbaring di bak mandi, memejamkan mata, dan sedikit lega. Hidup ini adalah apa yang dia inginkan. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu, matanya tiba-tiba terbuka, tangan kanannya terjulur keluar dari air, dan dia berkata, "Pedang Zanlong Wentian." Pedang Zanlong Wentian muncul di telapak tangannya secara instan, dan air di bak mandi melonjak seperti ombak. Terus melimpah. Begitu Ye Chen berbalik, pedang itu menunjuk lurus ke satu arah, dengan niat membunuh yang mengerikan. Karena dia menemukan bahwa ada seseorang di dalam rumah. Pada saat ini, ke arah yang ditunjuk Jian Feng, ada seorang gadis berdiri dengan menarik. Gadis itu mengenakan gaun merah panjang, dengan bordir pola phoenix di ujung lebar, dan beberapa sutra ungu muda berasap di lengannya yang indah. Dia memiliki pinggang yang tipis, dan sabuk merah melingkari pinggangnya. Ada juga rapier merah di pinggang. Rambutnya yang panjang dan hitam legam sedikit berkibar, beberapa helai rambut jatuh pada panah, fitur wajahnya sangat indah, dan ada pola cerah di antara alisnya. Seperti rune kuno. Matanya seperti air, dan dia sepertinya bisa melihat melalui segalanya dan bertanggung jawab atas masa depan. Pada saat ini, mata yang menggetarkan jiwa itu menatap Ye Chen di bak mandi. Sangat penasaran.
Ye Chen menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi kultivasi wanita ini sama sekali. Pihak lain muncul di sini dengan tenang, hanya ada satu kemungkinan, ranah pihak lain jauh di atasnya. Mungkinkah itu seorang pembunuh? Siapa yang bisa mengundang pembunuh level ini? Tepat ketika mata Ye Chen sangat serius, wanita itu tersenyum. Seperti peri yang tidak makan kembang api di dunia, dia tersenyum, seindah dan seindah kembang api, dengan sedikit ritme. Bibir merah terbuka, kamu adalah pemilik makam pemakaman reinkarnasi. Hehe, itu saja. Mendengar kalimat ini, kulit kepala Ye Chen terasa mati rasa. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Batu Jiusuan yang diberikan Ji Siking padanya hancur di kuburan reinkarnasi, yang seharusnya menginspirasi Yang Maha Kuasa. Belakangan, karena kepergian Duan Huayan, dia tidak pernah memperhatikan kuburan reinkarnasi. Sekarang tampaknya wanita dengan napas menakutkan di depannya ini yang memotivasinya. Tetapi bukankah tuan-tuan zaman dahulu semuanya adalah orang-orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun? Kenapa kecantikan muncul kali ini? Bab 793. Pada saat ini, Ye Chen sangat bingung. Intinya adalah dia berbaring di bak mandi tanpa mengenakan apa-apa. Setelah Anda berdiri, Anda akan terlihat oleh wanita di depan Anda. Bahkan jika ini adalah kekuatannya, itu tidak boleh keluar begitu saja. Setidaknya minta pendapatnya. Siapa kamu? Tanya Ye Chen. Mendengar ini, gadis berbaju merah datang ke Ye Chen selangkah demi selangkah dengan senyum di matanya. Akhirnya, dia berhenti di depan bak mandi, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan duduk tepat di tepi bak mandi. Sentuhan putih salju bahkan lebih terbuka, dan paha rampingnya lurus, terlalu panas. Kau menggerakkanku, tapi tanya siapa aku. Sayangnya, kesenjangan antara Anda dan Master Makam Reinkarnasi yang saya bayangkan terlalu besar. Kualifikasi apa yang dimiliki alam transenden untuk memimpin 100 Master hebat? Setelah kata-kata itu jatuh, pedang tipis dari pinggang gadis berpakaian merah itu ditarik keluar secara langsung, cahayanya berkedip dan energi yang sebenarnya beriak. Pencegah. Pedang itu tidak bergerak, tetapi energi pedang yang kuat membuat seluruh tanah bergetar. Niat membunuh yang dingin dilepaskan. Persetan. Ye Chen yakin. Mungkinkah wanita berbaju merah ini masih berencana untuk bunuh diri? Ye Chen tidak lagi ragu-ragu, dan pedang Zanlong Wentian langsung memotongnya. Ding! Suara renyah terdengar. Air memercik seperti ombak. Retakan. Bak mandi langsung hancur. Air memercik dengan liar. Kekuatan anti kejutan yang kuat menyerang, dan pedang pembunuh naga Wentian diledakkan di tempat dan dimasukkan langsung ke dinding. Sebuah dinding benar-benar menjadi puing-puing. Pada saat yang sama, Ye Chen terbang keluar, mengambil handuk mandi dan melilitkannya ke tubuhnya. Saat dia mendarat, dia mundur beberapa langkah sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa organ dalamnya terguncang dengan sangat kuat. Poin kuncinya adalah ini hanya pedang biasa dari wanita berbaju merah. Jika dia benar-benar pecah, dia pasti sudah lama mati. Wanita berpakaian merah itu melirik Ye Chen, meletakkan rapier di pinggangnya, dan berkata dengan ringan, itu tidak buruk, rata-rata orang menolak pedangku, dan lenganmu meledak sejak lama, tetapi kamu masih utuh, setidaknya itu terlihat. Bahwa kamu tidak terlalu lemah. Petik 2. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Berurusan dengan pemborosan adalah buang-buang waktu di mataku. Mata Ye Chen menjadi dingin, dia benar-benar tidak tahu betapa sombongnya wanita berbaju merah ini. Jika dia tidak memecahkan 9 batu mendalam, bagaimana mungkin wanita ini memiliki kualifikasi untuk keluar? Ye Chen maju selangkah dan berkata dengan dingin, karena kamu tahu bahwa aku adalah pemilik tirai kuburan reinkarnasi, kamu juga harus tahu bahwa akulah satu-satunya yang telah berbalik. Duan Leiren telah pergi untuk menemukan petunjuknya. Di belakang kuburan reinkarnasi, apa yang kamu inginkan? Terserah aku untuk keluar dari tempat itu pada akhirnya. Mengerti? Ketika wanita berpakaian merah mendengar ini, sedikit kejutan muncul di matanya. Di matanya, junior semacam ini seharusnya sangat menghormatinya, tetapi orang di depannya sama sekali tidak takut. Orang lain mengenalimu, itu tidak berarti bahwa aku, Moninger, juga mengenalimu. Ketika aku melangkah ke alam tertinggi, leluhur keluarga Yemu mungkin semua adalah pelayanku. Ye Chen mendengus dingin, kamu mengatakan itu saat itu, kamu harus mencari tahu situasimu saat ini terlebih dahulu, aku mengendalikan pemakaman reinkarnasi, terlalu mudah untuk menghancurkanmu. Ye Chen tidak peduli apa asal-usul kekuatan ini.
Sikap seperti itu, dia secara alami tidak akan terbiasa. Anda. Ekspresi Moninger benar-benar dingin, jari-jarinya yang ramping terbuka, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Telapak tangan langsung membentuk pedang es. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Pedang es itu melesat tiba-tiba, secepat kilat. Bahkan menusuk udara, dengan semburan bunga api. Saat dia hendak menyentuh Ye Chen, batu hitam di saku Ye Chen terbang keluar. Sebuah penghalang tiba-tiba terbentuk. Pedang es itu sepertinya ditahan oleh kekuatan tak terlihat dan langsung berubah menjadi pecahan. Ketika Moninger melihat adegan ini, matanya menyusut, dan dia bahkan sedikit ketakutan. Apa yang dia sadari? Tepat ketika dia akan menghilang, batu hitam itu terbang di depannya, dan kata-kata kuno terbentuk satu demi satu. Menekan itu. Ketika kata-kata kuno jatuh di alis Moninger, wajah Moninger memiliki sedikit rasa sakit. Napas di tubuhnya tampaknya benar-benar ditekan. Guru, masuk. Suara Lin Qingxuan terdengar dari pemakaman reinkarnasi, dan di detik berikutnya, Ye Chen dan Moninger menghilang di tempat dan bahkan muncul di pemakaman reinkarnasi. Menabrak. Karena dibatasi oleh batu hitam, Moninger tampaknya tidak dapat menggunakan kekuatannya dan jatuh ke tanah, tampak sedikit malu. Dia hanya ingin berdiri, tetapi menemukan bahwa Ye Chen telah muncul di depannya. Merendahkan. Sekarang bisakah kamu mengakui bahwa aku adalah pemilik kuburan reinkarnasi? Ye Chen berkata dengan ringan. Munculnya batu hitam jelas untuk melindungi dirinya sendiri, dan perilaku Moninger ini secara alami bertentangan dengan niat asli pemakaman reinkarnasi. Hal ini menyebabkan situasi represi. Moninger melirik batu hitam dengan sedikit ketakutan, memalingkan wajahnya, dan tidak berbicara. Dia tahu betul bahwa kekuatan di tubuhnya sepenuhnya terikat oleh batu hitam, dan jika dia bergerak lagi, dia mungkin akan dipenggal secara paksa. Ye Chen berjongkok, memegang dagu Moninger dengan jari-jarinya, kamu belum menjawab pertanyaanku barusan. Bagaimana dengan kekuatan kuno? Bahkan jika Anda tidak tahu asal Anda, di kuburan reinkarnasi ini, dia dihormati. Moninger memelototi Ye Chen dengan ganas, dan berkata langsung, akui. Ini baik. Ye Chen berdiri, tidak lagi peduli dengan Moninger, tetapi berjalan menuju Lin Qingxuan. Tuan, apakah gadis ini benar-benar sama dengan Anda? Mengapa saya tidak bisa merasakan napas yang sama seperti Anda dalam dirinya? Lin Qingxuan melirik Moninger, yang telah berdiri, dan menjelaskan, ini sebenarnya kecelakaan bahwa gadis ini memasuki pemakaman reinkarnasi. Kecelakaan. Ye Chen sedikit terkejut. Ya. Lin Qingxuan mengangguk dan berkata, dia hanya terlibat dalam insiden itu secara tidak sengaja, dan kemudian terlibat di dalamnya. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki pemakaman reinkarnasi. Tentu saja, ini tidak memenuhi syarat untuk pemakaman reinkarnasi, energi 9 batu yang mendalam hanya dapat membukanya, tetapi dengan kekuatannya, itu cukup untuk membantu Anda memecahkan banyak masalah, tetapi dapat digunakan beberapa kali. Adapun apa yang ingin Anda pelajari dari wanita ini, jangan mengandalkannya. Asalnya adalah sekte wanita kuno di Kunlun Su, baik latihan maupun metode kultivasi lahir untuk wanita, dan Anda sedang berlatih latihan siang. Jika Anda berlatih secara membabi buta, itu hanya akan menyebabkan konflik. Bahkan akan menyebabkan kegilaan, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Sifatnya tidak buruk. Sebelum memasuki pemakaman reinkarnasi, dia tidak jauh lebih tua darimu, jadi dia secara alami meremehkanmu. Jika kamu dalam bahaya di masa depan, selama Kunlun Su bukan ahli tingkat atas, dia memenuhi syarat untuk membantumu menyelesaikannya. Tentu saja, karena kamu ingin mewakili Dewa Pengobatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran para jenius di Kunlun Su, kamu tidak dapat mengandalkan orang lain secara membabi buta, dan kamu juga harus mulai berlatih cara Dewa Pengobatan. Di hari-hari yang tersisa, Anda secara alami akan mengerti mengapa cara pengobatan dihormati. Bab 794. Mendengar kalimat ini, Ye Chen bernapas sedikit dengan cepat, dan mengangguk berulang kali, Tuan Xie. Lin Qingxuan melirik Moninger tanpa ekspresi, lalu berbalik dan berjalan ke satu arah. Ye Chen juga mengikuti. Ketika Lin Qingxuan mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, berhenti, dan berkata dengan ringan, tidak peduli seberapa istimewa asalmu, karena kamu telah menjadi bagian dari pemakaman reinkarnasi, kamu juga harus membantu pemilik makam. Izinkan saya bertanya kamu, bisakah kamu menjadi tua? Apakah kamu benar-benar melakukannya? Jelas, kalimat ini diucapkan kepada Moninger. Jika kamu menolak, tentu saja kamu bisa,
Tetapi aku akan menghapus sisa kekuatan dalam dirimu, satu-satunya kesadaran akan menghilang, dan apa yang akan terjadi pada tubuhmu di masa depan tidak ada hubungannya dengan kami. Kebaikan berubah menjadi ancaman dalam sekejap. Mata Moninger melebar, dia tahu betul bahwa dibandingkan dengan kekuatan Lin Qingxuan, masih ada celah antara kekuatannya sendiri. Jika pihak lain menggunakan cara untuk menghapusnya atau mati bersama, itu mungkin. Apa yang ada di depannya bukanlah pilihan sama sekali. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Moninger akhirnya berkata, Lin Senior, saya mengerti bahwa apa yang terjadi barusan tidak akan terjadi lagi, dan saya tidak memiliki niat buruk. Dia berkompromi. Lin Qingxuan mengangguk, oke, kamu hanya perlu ingat bahwa keberadaan pemilik makam adalah satu-satunya kemungkinan bagi kita untuk menyerahkannya. Kamu harus membiarkan dia bertahan dengan segala cara, atau menjadi lebih kuat, ini hanya baik untukmu, tidak buruk. Ya, Senior Lin. Lin Qingxuan membawa Ye Chen ke ruang terbuka dengan tangan di belakang punggungnya, Guru, Anda telah menguasai beberapa hal saya, apakah Anda tahu mengapa cara medis sangat kuat? Ye Chen mengeluarkan jarum perak, Tuan, sekarang saya dapat melakukan pukulan medis terkuat, dan itu adalah jarum perak. Saya pikir jarum perak membuat orang kecanduan, dan itu adalah keberadaan paling kuat dalam Taoisme medis. Lin Qingxuan menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya dengan ringan, dan seluruh pemakaman reinkarnasi disapu oleh embusan angin. Itu seperti tornado yang menyapu. Tiba-tiba, jari-jarinya terjepit, dan langkah kakinya sangat aneh. Setiap langkah memiliki rima. Dimanapun jari-jari kaki menyentuh tanah, itu hancur. Ketika 10 langkah berhenti, Lin Qingxuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjepit jarinya. Kekuatan kekerasan di sekelilingnya membuat ruang berosilasi. Tampaknya ada kekosongan di antaranya. Dan di mulut, ada jarum perak yang tak terhitung jumlahnya. Dao medis yang paling kuat adalah Dao. Inti dari Dao adalah memanfaatkan situasi. Gunakan kekuatan langit dan bumi. Gunakan kekuatan orang lain. Musuh lebih kuat dan kamu lebih kuat. Hari ini aku akan mengajarimu makna tertinggi dari Dao medis, dan manfaatkan kekuatan untuk menghancurkan para dewa. Dalam 5 kata terakhir saja, Ye Chen merasa bahwa seluruh pemakaman reinkarnasi memiliki perasaan yang sunyi. Kekuatan di tanah tampaknya sepenuhnya diserap, dan energi spiritual di udara dipadatkan dengan gila-gilaan, mengubahnya menjadi pukulan. Metode ini terlalu keterlaluan. Ledakan. Mengambil keuntungan dari kekuatan para dewa untuk membaca mantra pada saat tertentu, langit di atas seluruh pemakaman reinkarnasi seperti akhir. Ada jejak yang lebih mengejutkan di tanah, dengan Lin Qingxuan sebagai pusatnya. Seolah-olah seseorang memenggal kepala dari langit dengan pedang satu demi satu. Mencoba untuk menghancurkan kuburan reinkarnasi. Debu penuh debu, dan kekuatan kekerasan melahap segalanya. Ye Chen merasa bahwa jarum perak yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya dan ingin memblokir, kekuatan naga darah dan jimat-jimat meletus pada saat yang sama. Di tubuhnya, bayangan hantu naga darah yang terbungkus guntur dan kilat bergegas keluar dan membanting dengan putus asa. Tetapi meskipun kuat, itu juga menghilang di tempat di bawah penggunaan situasi Lin Qingxuan. Menabrak. Tubuh Ye Chen terbang keluar tanpa peringatan, dan bahkan memuntahkan seteguk darah. Siapa yang mengira bahwa pukulan ini akan memiliki kekuatan yang menghancurkan, dan kunci untuk bertarung melawan Ye Chen hanyalah akibatnya. Ketika dia hendak berdiri di langit yang berdebu, dia melihat sebuah tangan, itu adalah Lin Qingxuan. Guru, dapatkah Anda merasakan kekuatan metode penyembuhan ini? Ye Chen mengangguk dan menyeka noda darah dari sudut mulutnya, Tuan, gerakan ini sangat kuat, tetapi ini didasarkan pada kultivasi Anda, dan saya mungkin tidak dapat menggunakannya. Lin Qingxuan mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, Guru, Anda salah paham. Jika saya mengatakan bahwa alam yang saya perlihatkan barusan hanyalah alam suci, apakah Anda percaya? Hal yang paling kuat tentang mengambil keuntungan dari situasi adalah untuk mengambil keuntungan dari situasi. Semakin buruk lingkungannya, semakin kuat musuh yang Anda hadapi, semakin kuat jadinya. Jika Anda hanya menghadapi pembangkit tenaga listrik Saint King Stage biasa, saya takut bahkan mungkin tidak ada itu. Petik 2. Aku juga mengajarimu trik ini sebelumnya mengingat musuh yang kamu hadapi agak mengancam. Oke, sekarang aku akan meningkatkan basis kultivasiku ke Void Return Realm. Kamu tidak diizinkan menggunakan cara lain. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan para dewa untuk mengusirku. Kata-kata Lin Qingxuan jatuh, dan begitu dia menunjukkannya, aliran informasi melonjak di antara alis Ye Chen. Meskipun tidak jelas dan sulit dipahami, Ye Chen memiliki pemahaman umum. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Qingxuan menembak,
dan menembaknya dengan keras, mendorong momentum dunia, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan ini tidak hanya di alam Raja Suci, sangat mungkin untuk kembali ke alam Void. Melihat bahwa telapak tangan virtual akan jatuh ke tubuhnya, Ye Chen tanpa sadar ingin mengeluarkan pedang pembunuh naga Wentian, tetapi menemukan bahwa telapak tangan virtual itu tiba-tiba berakselerasi dan jatuh secara langsung. Tubuhnya terlempar di tempat, dan tulang-tulangnya tampak hancur. Aku berkata, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, bahkan pedang dan naga darah. Jika ada waktu lain, aku tidak akan mundur. Tubuh Ye Chen telah dihempaskan ke udara lagi dan lagi. Dia telah lama terbiasa dengan kekuatan naga darah dan jimat spiritual, dan sekarang dia tidak dapat menggunakannya. Tidak mungkin dia mengandalkan kekuatan para dewa sendirian. Setelah terluka lagi dan lagi, bahkan di ambang hidup dan mati, Lin Qingxuan akan menyelamatkan Ye Chen lagi dan merasakannya lagi. Perlahan-lahan, Ye Chen sedikit menguasai situasi, setidaknya tidak malu seperti sebelumnya. Semakin mendalam pemahamannya, semakin Ye Chen merasakan kengerian situasi ini. Keajaiban obat ini tampaknya keluar dari surga. Seharusnya tidak ada, tetapi dikuasai oleh Lin Qingxuan. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Qingxuan sendirian menekan sekte seni bela diri Kunlun Su yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil keuntungan dari situasi untuk menerobos para dewa jelas merupakan kuncinya. Pada saat yang sama, Kunlun Su, Daozong. Pintunya tertutup. Pembunuh dan yang lainnya datang ke sini, dan bel di luar pintu berbunyi, tetapi tidak ada seorang pun dari Daozong yang keluar untuk menjemput para tamu. Pembunuh itu mengerutkan kening. Ini sangat tidak masuk akal. Daozong juga dianggap sebagai sekte terbesar Kunlun. Bagaimana mungkin tidak ada yang memperhatikan suara bel? Mungkinkah Daozong telah berpindah tempat? Pembunuh, apa yang terjadi? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah sesuatu terjadi pada Daozong? Pembunuh itu menggelengkan kepalanya, datang ke gerbang, menyentuh gerbang dengan telapak tangannya, dan menutup matanya. Tiba-tiba, kekuatan anti kejutan yang sangat kuat menyerang, si pembunuh memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya mundur 10 langkah. Retak. Dengan suara, pintu yang semula tertutup tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki tua berjalan keluar, itu adalah seorang penatua Tao. Penatua Tao melirik orang yang datang, dan wajahnya penuh permusuhan. Siapa orang itu? Sekte Tao saya tutup selama 10 hari, tidak peduli apa, silakan kembali dalam 10 hari. Bab 795. Pembunuh itu tidak berani peduli, dia melangkah maju dan berkata, "Senior, saya di sini untuk bunuh diri. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Master Sekte Tao." Mendengar tempat pembunuhan, Tetua Daozong menyipitkan mata, Master Sekte sedang mundur, jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja langsung kepada saya. Pembunuh itu mengangguk dan hanya mengeluarkan 3 kata, kamu Kilian. Siapa kamu? Tetua Daozong melepaskan niat membunuhnya. Begitu si pembunuh memiliki uang kembalian, dia akan membunuhnya. Tak kenal belas kasihan. Pembunuh dengan cepat menjelaskan, penatua ini, kenyataannya adalah bahwa saya adalah pembunuh tanah pembunuhan, dan saya awalnya mengendalikan tanah pembunuhan, tetapi saya tidak berharap Ye Jitian tiba-tiba datang ke wilayah saya, menghancurkan yayasan saya, dan bunuh bawahan saya. Saya sekarang memiliki beberapa hal di tangan saya, dan saya tahu bahwa musuh dari musuh adalah teman, dan saya datang ke sini untuk mencari Taoisme sebagai sekutu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan liontin giok identitas. Penatua Daozong mengkonfirmasi identitas si pembunuh dan berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, ikut aku. Tidak lama kemudian, si pembunuh dibawa ke sebuah aula besar. Hanya ada satu lelaki tua berjubah hitam di atas aula, yang merupakan Master Sekte Taoisme. Hanya saja Master Sekte Taoisme saat ini terluka parah karena Ye Chen mematahkan sihir kuno. Master Sekte, seseorang bersedia memberikan beberapa berita tentang Ye Jitian, dia datang untuk membunuh tanah pembantaian. Setelah berbicara, para tetua Daozong dan yang lainnya mundur, hanya menyisakan si pembunuh. Pembunuh itu mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Master Sekte Tao, ekspresinya membeku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Sekte dari Sekte Tao yang bermartabat akan terluka. Dan sepertinya cedera ini terbentuk belum lama ini. Ayo bicara, aku ingin tahu segalanya tentang Ye Jitian di tanah pembunuhan. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku akan menekanmu dengan tanganku sendiri. Adapun sekutu, kamu belum memenuhi syarat. Suara tua dan dingin terdengar. Pembunuh itu terkejut, ekspresinya agak jelek, tetapi dia tahu celah di antara keduanya, jadi dia menceritakan semua yang terjadi selama ini. Bahkan penglihatan dan seluruh pasukan di sekitar gua tidak jatuh. Master Sekte Tao jelas menangkap sesuatu,
dan keraguan di hatinya benar-benar jelas. Dia berdiri tiba-tiba, melangkah keluar satu langkah, dan datang tepat di depan si pembunuh, 5 jari menggenggam leher si pembunuh, dan ombak ganas berguling. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Lebih dari 10 jam yang lalu, ada terobosan pembangkit tenaga listrik Void King Realm di dekat Ye Zitian. Bisakah kamu yakin? Tentu. Tuan, satu-satunya petunjuk sekarang adalah Duan Huayan dari Sekte Dewa Medis. Ye Zitian menyelamatkan orang ini, dan pasti ada alasannya. Menemukan Duan Huayan sama dengan mengetahui keberadaan Ye Zitian dan orang yang kuat. Pembunuh tidak bisa membayangkan mengapa Master Sekte Taois akan bereaksi seperti ini. Hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Menabrak. Sebelum dia selesai berbicara, dia dengan kejam diusir oleh Master Sekte Tao. Pada saat ini, Master Sekte Tao ditelan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Niat membunuh. Mata bahkan lebih merah. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, pria kuat di dunia raja virtual adalah Duan Huayan. Luka di tubuhku disebabkan oleh 2 binatang buas. Apa? Pembunuh itu benar-benar terpana. Tuan, Anda yakin tidak salah, kekuatan Duan Huayan. Menabrak. Tubuh si pembunuh terguncang beberapa langkah ke belakang, dan ketika dia melihat mata dingin dari Master Sekte Tao, dia benar-benar ketakutan. Semua ini sebenarnya benar. Duan Huayan benar-benar mendapatkan kembali kekuatannya. Bagaimana bisa? Aku dengar kamu di sini untuk mencari sekutu, kan? Tiba-tiba, Master Sekte Tao membuka mulutnya dan berkata. Pembunuhnya merasa ada yang tidak beres, tetapi tetap berkata, Tuan, benar. Oke. Master Sekte Tao mendatangi pembunuh dengan tangan di belakang punggungnya, sangat mudah untuk menjadi sekutu Sekte Tao saya, yaitu melakukan sesuatu untuk saya, jika Anda cukup setia, Ye Zitian dan Duan Huayan pasti akan mati. Izinkan saya bertanya kepada Anda, terlepas dari Ye Zitian, Anda dan Duan Huayan saat ini agak percaya diri. 7 poin. Pembunuh ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, bagaimanapun juga, Duan Huayan terlalu mengejutkan dalam seni bela diri saat itu, bahkan jika dia tidak berlatih selama beberapa dekade, dia tidak boleh menganggap enteng. 7 poin masih jauh dari cukup, saya ingin 10 poin. Kata Master Sekte Tao dengan dingin. Tuanku, bahkan jika saya bisa mengalahkan Duan Huayan, apa yang harus saya lakukan dengan Ye Zitian? Kekuatan Ye Zitian ini mungkin lebih mengancam. Pembunuh itu masih mengungkapkan kekhawatirannya. Master Sekte Tao mencibir dan bertepuk tangan, dalam sekejap, 3 pemuda muncul dalam kegelapan. Ketiganya muncul hampir tanpa suara. Mata pemuda itu kosong dan dingin. Tapi si pembunuh bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari mereka bertiga. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu. Ketiga orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Void King Stage. Lebih penting lagi, atribut nafas yang melonjak pada ketiga orang ini benar-benar berbeda. Busur yang tak terhitung jumlahnya meluap dari satu orang. Ada rasa dingin di sekujur tubuh satu orang. Telapak tangan orang terakhir terbungkus api. Guru. Api. Ketiga orang ini merasa seperti satu orang, tetapi mereka menguasai kekuatan 3 atribut yang berbeda. Jika ketiganya menyerangnya dan menggabungkan formasi, dia bisa mati dalam 3 gerakan. Mungkinkah ini rahasia Taoisme selama ini? Mengubah praktisi jenius. 3 orang datang ke Master Sekte Tao dan langsung berlutut, lihat guru. Master Sekte Tao mengangguk dan menatap pembunuh dengan mata yang menarik, jika Anda menambahkan 3 orang ini, ketiganya adalah salah satu kartu truf Tao saya, apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Pembunuh itu mengangguk dengan keras, Tuan, iya. Master Sekte Tao sangat puas, dan bahkan duduk kembali di kursi spiritual di atas panggung, karena Anda memiliki kesempatan untuk menang, maka biarkan saya melihat kesetiaan Anda dan mengorbankan darah dan esensi Anda kepada saya sebagai pelayan saya. Ketika pembunuh mendengar kalimat terakhir, wajahnya sangat berubah. Mengorbankan darah dan darah sebagai budaknya. Bagaimana mungkin raja dari tanah pembunuhannya yang bermartabat dikendalikan oleh orang lain? Tuanku, maukah Anda melewati jalan ini? Saya di sini untuk mencari sekutu, bukan untuk menjadi pelayan Anda. Jika ini masalahnya, saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Pembunuh itu hanya ingin pergi, tetapi menemukan bahwa ketiga anak muda itu menghalangi jalannya, dan tekanan dingin dilepaskan. Hampir mencekiknya. Ketakutan batin tiba-tiba muncul. Tuan, apa maksudmu? Pembunuh itu berbalik dan berkata dengan dingin. Master Sekte Tao berdiri dan berkata dengan menarik, siapapun yang mengetahui rahasia Sekte Tao saya tidak punya pilihan, dan Anda juga tidak. Tentu saja, jika kamu ingin melawan,
Kamu bisa, lihat saja apakah mereka bertiga setuju. Wajah si pembunuh memucat. Dia benar-benar tidak punya pilihan saat ini. Anda seharusnya tidak datang ke Daozong pada waktu itu. Di depan tiga pembangkit tenaga seperti boneka ini, dia hanya bisa menyerah. Detik berikutnya, dia hanya bisa mengeluarkan setetes esensi darah. Master Sekte Dao melipat jari-jarinya, dan langsung menghirupnya ke telapak tangannya. Bagus, karena semuanya sudah dikonfirmasi, maka kamu dapat membawa ketiga orang ini ke suatu tempat secara langsung, dan inilah saatnya untuk membersihkan beberapa sampah. Tuan, keberadaan Ye Jitian dan Duan Huayan. Master Sekte Taois menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan ringan, keduanya menyusut di puncak King Xuan. Mereka benar-benar berpikir bahwa Lin King Xuan yang mati dapat melindungi mereka. Konyol.